Baik, kita akan lanjutkan ya materi kita, ya lanjutan yang kemarin, ya. Oke, untuk materi hari ini ya kita akan bahas tentang yang kemarin sudah Bapak sampaikan, ya, itu adalah massa unsur dalam senyawa atau massa senyawa dalam campuran. Atau nanti kita sebelum membahas itu, ya, jadi secara umum untuk materi judul kita hari ini sebetulnya adalah tentang kadar zat dalam campuran, ya. Jadi kita akan bahas tentang kadar zat, ya, dalam campuran. Ya, ini ya. Nah, ini adalah kadar zat dalam campuran. Jadi sebelum kita bahas tentang menentukan massa unsur dalam senyawa atau menentukan massa senyawa dalam campuran, yang pertama, basic pertama dalam kadar zat dalam suatu campuran ini sebetulnya ini adalah basic dasar ketika nanti kalian mau di industri atau bekerja misalkan di industri makanan, gitu ya. Ini biasanya kita akan pakai untuk secara logisnya, untuk secara perumusan menentukan kadar suatu campuran, kadar suatu senyawa, kadar suatu unsur dalam senyawa, gitu ya. Nah, ini adalah basicnya. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas, ya, untuk kadar dalam campuran ini adalah kita akan bahas tentang persen, ya, persen massa. Ya, ini adalah menentukan persen massa, ya. Nah, persen massa adalah bentuk persen. Nah, persen untuk menentukan persen massa ini, jadi kalau secara perumusan, jadi persen massa itu sama dengan, ya, massa zat, ya, massa zat, ya, dalam campuran, biasanya gitu, dalam campuran, ya, dibagi dengan apa? Dibagi dengan massa seluruh campuran, ya, massa seluruh campuran, ya. Massa seluruh campuran dikali dengan 100%, ya. Itu untuk menentukan massa zat dalam campuran dibagi dengan massa seluruh campuran dikali dengan 100%. Atau biasanya kalau kita mau menentukan massa, ya, dalam misalnya kalau dalam suatu botol, ya, dalam suatu botol misalnya di sini ada terdiri dari apa? Terdiri dari misalnya di sini adalah alkohol, ya, alkohol misalkan dengan massa jenisnya, ya, massa jenis dari alkoholnya itu adalah biasanya berapa di sini, nanti Bapak coba cek dulu, ya, massa jenis dari alkohol, massa jenis dari alkohol. Oke, sebentar, ya, massa jenis alkohol, karena ini sebetulnya kalau untuk apa namanya, ya, atau bulatnya adalah massa jenis dari alkohol itu adalah sebesar di sini 0,8, ya. Ya, massa jenis dari alkohol adalah 0,8 gram per mililiter, ya. Nah, kalau di sini diketahui volume alkohol yang ada, ya, volume alkohol yang ada di sini misalkan kita punya di sini adalah misalnya berapa? Misalkan 20 ml. Nah, kira-kira massa dari alkohol ini berapa sih? Nah, gitu ya. Nah, biasanya untuk menentukan massanya, ya, untuk menentukan massa, berarti kalau kita menentukan massa dari alkohol, ya, berarti massa itu sama dengan massa jenis, ya, massa jenis, ya, dikali dengan volume. Nah, massa jenisnya berapa? Massa jenisnya adalah 0,8, ya, gram per mililiter dikali dengan volumenya berapa? 20 mililiter. Maka berarti kalau misalkan kita tentukan massa dari alkohol ini kan milinya coret, ya, satuannya, ya. Maka yang dihasilkan adalah massa satuannya adalah gram. 0,8 dikali 20 berapa? Ya, 8 kali 2 adalah 16. Berarti 16 gram alkohol, ya.
Itu untuk menentukan ininya ya. Nah, terus gimana kalau misalkan di situ dalam bentuk persen ya, dalam bentuk persentase. Misalnya kalau di sini katakanlah kalau di sini misalkan ada 20% alkohol ya. Misalkan di sini persennya adalah 20% alkohol diketahui gitu ya. Kemudian dengan volumenya, misalnya volume dari alkoholnya adalah misalnya berapa? Misalnya katakanlah 500 ml. Kemudian massa jenisnya ya, massa jenisnya itu adalah misalnya katakanlah tadi 0,8 ya gram per mililiter ya. Tentukan misalnya gitu ya, tentukan berapa ya, tentukan misalnya tentukan berapa gram alkohol. Nah ini kan tentukan berapa gram alkohol yang terdapat dalam 20% alkohol, larutan alkohol lah gitu ya. Nah di sini caranya adalah sebetulnya gampang ya. Jadi yang pertama kalian harus lakukan itu adalah kita menentukan massa dari larutannya dulu. Ya, massa dari siapa? Alkoholnya ya. Berarti kita tentukan massa larutannya ya. Massa larutan itu adalah tadi rumusnya adalah massa jenis ya. Massa jenis ya dikali dengan volume. Massa jenisnya berapa? 0,8 gram per mililiter dikali volumenya berapa? 500 mililiter ya. Maka kita coret satuan untuk milinya ya. Nah, sini satuannya adalah sisanya adalah gram. 0,8 kali 500 misalnya adalah 400 ya. Misalnya adalah 400 gram. 400 gram didapatkan massa larutannya dalam 400 gram. Maka kalau kita mau menentukan berapa sih massa NaOH ya. Ya, massa NaOH. Massa alkoholnya, sorry. Massa alkoholnya ya, massa alkoholnya ya. Nah, ya massa larutan 20% ya. Massa larutan di situ 20% ya. Massa alkohol ya, dalam larutan misalnya. Dalam larutan di sini kan kalau larutan itu biasanya berapa sih massa alkohol dan 20% biasanya gitu kan. Jadi kalau misalkan larutan alkohol itu kan ada yang 70%, ada yang 90% gitu. Nah, ini kan yang 20% ini berarti kan campurannya adalah air. Biasanya kalau alkoholnya 70%, airnya adalah 30%, gitu kan. Kalau alkoholnya 90% berarti airnya adalah 10%, gitu kan. Nah, di sini massa larutan 10%. Berarti kalau kita mau menentukan massa alkohol dalam larutan ini adalah bagaimana caranya? Berarti kita menggunakan secara perumusan ini ya. Massa zat dalam campuran bagi dengan massa seluruh campuran. Massa seluruh campurannya kita dapatkan yang ini 400 gram ya. Didapatkan di sini massa larutannya 20%. Ingat konsepnya ya. Ingat. Jadi kalau 20% ya itu sama dengan 20 gram. Ya. 20 gram ya. Berarti kalau misalnya ini ya, bukan ini juga, sorry. Jadi kalau 20%, sorry. Jadi kalau untuk cara menentukan ini gimana? Ya. Cara untuk menentukan ini langsung aja. Berarti massa dari siapa? Massa dari alkohol. Nah, massa alkoholnya itu adalah massa yang 20% ya. 20% dikali dengan massa total secara keseluruhan yaitu 400 gram, gitu kan. Berarti 20 dibagi per 100, 20% itu kan 20 per 100 dikali dengan 400, dicoret ya, dapatkan 80 gram. Berarti dalam 20% ini massa alkoholnya adalah 80 gram, gitu ya. Nah, itu untuk menentukan apa? Menentukan ini. Nah, untuk contoh soalnya bagaimana Pak? Oke, contoh soalnya kita langsung saja mungkin ke drilling. Ya, di sini contoh soalnya adalah
di sini massa NaOH yang terdapat dalam 500 ml larutan NaOH 20% jika massa jenis larutan dianggap 1 gram per mililiter adalah berapa? Berarti kan di sini adalah yang diketahui, kita tulis dulu ya, yang diketahui adalah volumenya adalah 500 ml gitu ya. Volumenya adalah 500 ml. Kemudian persentasenya adalah 20% ya. Kemudian di situ ada massa jenis larutan. Massa jenis larutannya besarannya adalah 1 gram per mililiter ya. Yang ditanya berapa massa NaOH ya. Berarti kalau ditanya massa NaOH ya, berarti kan nanti persen dari NaOH ya dikali dengan massa larutan ya. Nah, massa larutan. Nah, yang pertama kita cari adalah massa larutannya dulu ya. Massa larutannya berapa nih? Massa larutan, karena di situ kan rumusnya adalah tadi yang sudah Bapak sampaikan ya, ada volume ya, berarti massa jenis ya. Massa jenis ya dikali dengan volume. Massa jenisnya berapa? 1 gram per mililiter dikali volumenya adalah 500 mililiter. Coret ya. Untuk untuk satuannya. Coret ini kan. Nah, yang coret ini kan. Coret 1 gram. Berarti 1 kali 500 berapa? 500, berarti 500 gram ya. Nah, massa larutan terdapat persentasenya berapa? 20% ya, dikali dengan massa larutannya 500 gram ya. 20% itu kan udah 20 per 100 dikali dengan 500, berat ya. 5 kali 20 berapa? 100 gram. Berarti massa NaOH dalam massa larutan massa NaOH yang terdapat dalam larutan ini adalah sebesar ya. Untuk menentukan cara aplikasi ya. Oke, nah berikutnya persen massa ya. Nah, kemudian di sini mungkin Bapak sedikit untuk menentukan persen volume. Nah, persen volume. Nah, yang kedua itu adalah persen volume. Ya, sama aja sebetulnya kalau persen volume dalam bentuk persentase. Nah, untuk persen volume sama ya, persen volume itu sama dengan ya persen volume zat ya. Volume zat ya dalam campuran gitu ya, dibagi dengan ya volume seluruh campuran. Campuran gitu ya, dikali dengan 100%. Sama gitu ya. Jadi kalau misalnya volume kita mau menentukan persen alkohol misalnya, kita punya misalkan persentase alkoholnya misalnya kadarnya misalnya berapa? 30% ya. Berarti persen alkoholnya berapa? Ya berarti kalau misalkan kita menentukan dari volume, misalkan kita punya di sini dalam suatu wadah misalnya gitu kan. Nah, di sini ada alkoholnya misalkan di sini ada 30% kadarnya dengan volumenya misalkan 500 ml kita punya di sini dalam suatu wadah. Berapa sih persen alkoholnya, persen volumenya? Ya berarti kalau kita kalikan ya kan, jadi di sini untuk volume campuran ini totalannya adalah besarnya adalah biasanya adalah 100%. Kalau misalnya di sini 30%, berarti di sini volume zatnya, berarti volume alkohol dibagi dengan volume larutan gitu kan, dikali dengan 100% kan, kalau secara perumusan gitu kan. Volume alkoholnya berapa? Dia kan mengandung 30%, berarti 30% dikali dengan 500
dengan volume larutan. Nah, volume larutannya ini kan besarannya totalnya adalah kita anggap berapa? 100%. Coret di persennya. Nah, kan berapa nih? Oh ya. 30 berapa? 150 mililiter. Oh ya, ini kalau di sini ini kalau misalkan mau menentukan volume alkohol ya. Misalnya, oh ya ini kalau di sini kan sorry, ini untuk menentukan tadi ini adalah persen alkohol ya. Nah kalau di sini kita mau menentukan volume alkohol. Kalau volume alkohol berarti ke sini ya. Persen alkohol volume larutan dibagi dengan 100%. Tinggal dibalik aja rumusnya. Secara rumus dapatkan volume alkohol 100 50. Nah, gitu kan? Ya, itu untuk cara perumusan persentase volume ya. Oke, itu untuk ini ya. Untuk kadar zat dalam campuran. Nah, berikutnya ya, kita akan bahas ya, itu menentukan massa. Ya. Yang ketiga, itu adalah kita akan coba menentukan apa? Massa unsur. Ya, massa unsur dalam senyawa. Dalam senyawa. Ya. Bagaimana cara menentukan massa unsur dalam senyawa? Jadi kalau kita ini kan tinggal kita pakai perbandingan. Jadi pakai massa unsur dibagi dengan massa senyawa, ya. Nah di sini, massa unsur di sini adalah jumlah atom unsur, ya, dikali dengan AR dari unsur yang ditanya, biasanya dibagi dengan MR senyawa. Nah ini kan. Nah, ini adalah untuk menentukan massa unsur dalam senyawa. Bapak ambil contoh, ya langsung saja mungkin ya. Langsung ke contoh soalnya saja. Kita akan coba menentukan massa unsur dalam senyawa. Ya, menentukan massa unsur dalam senyawa. Atau biasanya nanti kalau di sini biasanya adalah kita menentukan ini dulu ya, persen unsur boleh ya. Kalau misalkan menentukan persen unsur ya, berarti kan tinggal kita masukkan massa unsur dibagi dengan apa, massa senyawa gitu kan, dikali dengan 100% gitu kan, kalau kita mau menentukan massa unsur dalam suatu senyawa ya. Nah, untuk contoh soalnya di sini Bapak akan coba sediakan ya. Di sini kita ambil contoh saja. Nah, di sini contohnya adalah untuk soal yang ya seperti ini ya. Oke, di sini soalnya adalah bila diketahui massa senyawa CaO adalah 100 gram, maka tentukan persen massa dari Ca. Nah, di sini kan kita mau menentukan persen massa dari Ca, ya. Persen dari Ca itu sama dengan apa? Massa Ca, ya kan? Dibagi dengan apa? Massa siapa? Di sini senyawanya adalah CaO dikali dengan 100%. Massa Ca udah ada belum? Belum ada. Massa CaO udah ada. Yang berarti kita cari dulu massa Ca-nya. Bagaimana? Berarti kalau kita menentukan massa Ca, pakai rumus tadi, massa Ca-nya dibagi dengan massa siapa? Massa senyawa atau massa CaO di sini. Nah, jumlah atom dari siapa? Jumlah atom dari Ca dikali dengan Ar dari Ca, ya, dibagi dengan Mr dari siapa? CaO. Nah, kita cari dulu massa Ca-nya ya. Kita misalkan massa Ca-nya adalah X aja. X per Mr, massa CaO-nya 100.
jumlah atom Ca, ingat di sini CaO, Ca-nya ada satu di sini ya. Berarti di sini ya sama dengan berarti jumlah atom Ca adalah 1 dikali ArCa berapa di sini? 40 ya per MrCaO berapa? CaO, ingat CaO ini MR tinggal ditambahkan aja MrCaO. Mr itu kan total Ca-nya 40 tambah 16 berarti 50. Nah, berarti 56 ya. Nah, kali silang berarti kali silang ya 56 kali X berarti 56. X 40 kali 100 berarti 4000 ya. Jadi X sama dengan berapa? 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 4000. 4000 dibagi berapa di situ? 56. 71 ya. Ya. Bentar. Udah bener nggak ini? CA CO. Ya. Nah, di sini untuk massa atom Ca, ya massa atom Ca di sini adalah kita bisa dapatkan tadi massa Ca-nya adalah 100 gram, kemudian ArCa-nya adalah 40 ya. Berarti 4000 dikali dengan 56 ya. 4000 dikali 56 berapa nih? Harusnya di sini adalah berapa kita bisa dapatkan? Besarnya adalah di 4000 dibagi dengan 56 besarnya adalah 71,42 gram ya. Gitu kan? Nah, 71,42 gram dibagi dengan 100 ya. Berarti kan kalau misalnya ini kita masukkan ke sini 71,42 gram dibagi dengan 100 dikali dengan 100%, berarti kan sama dengan 71,42% ya. Tapi di sini jawabannya tidak ada ya. Ya, jadi 71,42% ya. Itu jawabannya. Nah, kemudian untuk yang soal berikutnya adalah, nah di sini bila diketahui massa senyawa CaCO3 adalah 100 gram, maka tentukan persen massa dari Ca. Nah, di sini sama juga kita tentukan dulu massa dari A sama ya. Cuma bedanya di sini adalah kita tentukan massa Ca-nya. Massa Ca-nya adalah berarti langsung aja ya, jumlah atom Ca ya dikali dengan ArCa dibagi dengan Mr CaCO3 karena senyawanya adalah CaCO3 ya, dikali dengan massa senyawa. Nah, gitu kan? Jumlah atom Ca-nya adalah 1 dikali dengan ArCa-nya adalah 40 per 100. Nah, massa CaCO3 Mr-nya ya, sini Mr CaCO3 100 ya. Dihitung aja nanti 100 gram per mol. Ini juga 100. Maka didapatkan massa Ca-nya adalah 40 gram. Ya. Berarti kalau kita hitung persen Ca-nya ya sama massa Ca ya dibagi dengan massa apa CaCO3 40 per 100 ya, ini dikali 100%. Besarnya adalah 100% kali ya. Jadi besarnya adalah 40%. Jadi didapatkan 40%.
itu untuk menentukan massa suatu unsur dalam suatu senyawa atau persen unsur dalam suatu senyawa. Ya. Oke, itu saja mungkin untuk ininya ya, untuk yang menentukan massa suatu unsur dalam suatu senyawa dan komposisinya. Ya, nanti disaksikan lagi untuk materi yang kristal dan reaksi pembatas, yaitu materi terakhir. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.